Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jazilatul Khaira dengan NIM 11112400452. Jadi, tujuan saya untuk membuat video hari ini adalah untuk memaparkan kembali atau merangkum kembali materi yang sudah dijelaskan kemarin di hari Senin terkait sumber-sumber dari hukum internasional. Oke, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang pengertian sumber hukum internasional. Kalau menurut Mokhtar Kusumaatmadja, sumber hukum itu adalah jawaban atas pertanyaan di mana kita menemukan hukum. Dalam hukum internasional, sumber hukum bisa berupa praktik negara, organisasi internasional, entitas lain negara, dan tulisan para pakar. Sumber hukum internasional itu juga berfungsi sebagai tiga hal. Yang pertama adalah dasar kekuatan mengikat hukum internasional, kedua itu metode penciptaan hukum internasional, dan ketiga itu tempat ditemukannya ketentuan hukum internasional. Oke, yang pertama itu ada pengertian dari sumber hukum internasional. Kalau menurut Mokhtar Kusumaatmadja, sumber hukum itu adalah jawaban atas pertanyaan kita di mana kita dapat menemukan hukum dalam konteks hukum internasional. Sumber hukum internasional dapat berasal dari praktik negara, praktik organisasi internasional, praktik entitas lain negara, dan tulisan para pakar hukum internasional. Terus sumber hukum itu juga dapat diartikan menjadi sebagai tiga hal. Yang pertama itu ada dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional. Yang kedua itu metode penciptaan hukum internasional, dan yang ketiga itu tempat ditemukannya ketentuan-ketentuan hukum internasional yang dapat diterapkan pada suatu persoalan yang konkret. Oke, selanjutnya itu ada klasifikasi sumber hukum, yang dimana itu terdapat menjadi dua, yakni sumber hukum material dan sumber hukum formil. Nah, sumber hukum material ini didefinisikan sebagai bahan-bahan aktual yang nyata yang dipergunakan oleh seorang ahli hukum internasional untuk menentukan kaidah-kaidah hukum yang berlaku terhadap suatu peristiwa atau situasi tertentu. Contohnya seperti kenyataan hubungan antar negara yang menuntut adanya aturan. Contohnya meningkatnya aktivitas perdagangan lintas negara, lalu melahirkan aturan hukum perdagangan internasional atau WTO agreements. Lalu selanjutnya itu ada sumber hukum formal. Nah, sumber hukum formal ini tuh apa? Ini tuh merupakan bentuk resmi atau alat bukti yang menunjukkan suatu aturan itu benar-benar berlaku dan dapat diterapkan dalam kasus-kasus tertentu. Sumber material itu juga bisa didefinisikan kayak bahan mentahnya gitu, kayak misalkan faktor sosial, politik, moral, kebutuhan, itu kan kayak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, maka kalau misalkan formil itu wadah resminya di mana hukum itu tampak dan benar-benar bisa dipakai, bisa dirasakan. Yang keempat, pengertian dari putusan mahkamah atau putusan pengadilan. Putusan mahkamah atau putusan pengadilan itu terdapat dalam pasal 38 ayat 1 ICJ Statute, merupakan sumber hukum tambahan bagi sumber hukum di atasnya. Tetapi meskipun demikian, tidak berarti bahwa hukum putusan pengadilan internasional itu memiliki kedudukan yang lebih rendah dari sumber hukum yang sebelumnya. Lalu putusan pengadilan ini dapat berdiri sendiri sebagai dasar putusan yang diambil oleh hakim dan dapat digunakan untuk memperkuat sumber hukum yang di atasnya atau yang sebelumnya. Dan perlu diketahui bahwa putusan pengadilan yang sama untuk kasus-kasus serupa dapat menimbulkan hukum kebiasaan internasional. Contohnya terdapat dalam kasus Anglo-Norwegian Fishers Case 1952, di mana hakim menciptakan ketentuan baru dalam hukum internasional untuk pembatasan laut teritorial dengan memperhatikan kondisi geografis suatu wilayah. Kemudian ada juga dalam kasus Reparation for Injuries Suffered in the Service of the UN 1949. Hakim menciptakan kaidah baru bahwa United Nations atau UN sebagai organisasi dapat menuntut ganti rugi berdasarkan hukum internasional. Saya akan membacakan isi dari pasal 38 ayat 1 ICJ Statute yang dimana ini sudah ditranslate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Yang pertama, mahkamah yang fungsinya adalah memutus sesuai dengan hukum internasional terhadap sengketa yang diajukan kepadanya akan menerapkan A. Konvensi internasional baik yang bersifat umum maupun yang khusus yang menetapkan aturan-aturan yang secara tegas diakui oleh negara yang bersengketa. B. Kebiasaan internasional sebagai bukti dari praktik hukum yang diterima sebagai hukum.
C. Prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. D. Dengan ketentuan pasal 59, putusan-putusan pengadilan dan ajaran-ajaran dari para ahli hukum publik terkemuka dari berbagai bangsa sebagai syarat tambahan untuk penentuan aturan hukum. Yang kedua, ketentuan ini tidak mengurangi kewenangan mahkamah untuk memutus suatu perkara ex aequo et bono menurut keadilan dan kepatutan apabila para pihak menyetujuinya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lalu selanjutnya, Mokhtar Kusuma Atmaja juga mendefinisikan sumber hukum internasional adalah sejumlah ketentuan yang terdapat dalam pasal 38 ayat 1 ICJ Statute atau International Court of Justice, yang terdiri dari yang pertama itu ada perjanjian internasional, kedua kebiasaan internasional, ketiga prinsip-prinsip hukum, dan keempat itu keputusan pengadilan. Oke, lalu masuk ke dalam penjelasan keempat sumber-sumber yang telah disebutkan sebelumnya. Yang pertama itu ada perjanjian internasional. Nah, perjanjian internasional ini tuh memiliki peranan yang sangat penting dalam hukum internasional. Perjanjian internasional ini juga memiliki berbagai terminologi lain seperti treaty, international agreements, pacts, general acts, charters atau statutes. Terus juga perjanjian internasional ini berperan sebagai sarana untuk meningkatkan kerjasama internasional. Lalu salah satu kelebihan perjanjian internasional ini dibandingkan dengan hukum kebiasaan internasional adalah sifatnya tertulis, memudahkan dalam pembuktian dibandingkan dengan hukum kebiasaan internasional yang tidak tertulis. Contoh perjanjian internasional itu antara lain seperti UNCLOS 1982, SUA Convention, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua itu ada kebiasaan internasional atau International Custom atau Customary of International Law. Menurut Martin Dixon, hukum kebiasaan internasional adalah hukum yang berkembang dari praktik atau kebiasaan negara-negara. Hukum kebiasaan internasional harus dibedakan dengan adat istiadat atau usage atau kesopanan internasional dalam kurung international community ataupun persahabatan friendship. Penyambutan tamu negara dengan upacara khusus, menggelar karpet merah, kalungan bunga, dentuman meriam, dan lain-lainnya itu bukan merupakan hukum kebiasaan internasional, sebab tidak dilakukannya tindakan tersebut oleh suatu negara tidak dapat dituntut sebagai yang namanya pelanggaran hukum internasional gitu. Yang ketiga itu ada general principles of law atau prinsip-prinsip dalam hukum. Nah, prinsip dalam hukum ini adalah prinsip hukum secara umum yang tidak hanya terbatas pada hukum internasional aja, melainkan dalam hukum perdata, hukum pidana, hukum lingkungan, dan juga beberapa contoh prinsip hukum seperti pacta sunt servanda, terus nullum delictum nulla pona lege nali, ne bis in idem, seperti itu.